Haji Lulung jadi berita akibat berseteru dengan Basuki Cahayapurnama, namanya bahkan terus bertengger di posisi puncak obrolan sosial media. Ucapannya, tindak tanduknya hingga penampilannya memicu komentar, menimbulkan debat yang kadang juga tak substansial. Kami undang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, untuk bicara terbuka tentang APBD Jakarta hingga segala kontroversi dirinya. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya, sama-sama benar. Kita juga sudah menyiapkan video profil singkat Pak Haji Lulung supaya orang tambah kenal siapa Abraham Lunggana. Kita saksikan sama-sama yang berikut ini. Abraham Lunggana atau lebih populer dengan julukan Haji Lulung. Lahir di Jakarta 24 Juli 1959. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini sudah 2 periode duduk sebagai anggota DPRD DKI. Selain meramaikan dunia politik, Haji Lulung juga memiliki jaringan bisnis mulai dari perparkiran, keamanan hingga jasa penagihan utang di wilayah Tanah Abang. Namanya mulai menjadi perbincangan setelah berkali-kali bersih tegang dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, salah satunya terkait kisru APBD Jakarta. Haji Lulung itu katanya salah satu penguasa Jakarta. Benar nggak tuh Pak Haji? Punya anak buah ditakuti, itulah Haji Lulung. Enggak, boleh dievaluasi. Jadi saya lebih kepada padat karya, lebih kepada sebuah konsep-konsep yang bisa kita barter dengan kepentingan sosial, kepentingan tenaga kerja, pokoknya kepentingan secara umum untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau dibilang penguasa Jakarta, Jawara Tanah Abang lah. Kalau itu iya dong. Ya, enggak, kemungkinan persepsi itu dinamis sekali. Ada jawara, ada preman, ada Pak Haji Lulung itu sendiri, ya. Jadi itu memang berjalan dengan begitu saja, kemudian waktu yang menjawab. Pak Haji Lulung ini jadi di atasnya preman, di atasnya jawara, atau apa nih? Ya. Yang mana nih? Itulah orang menilai seperti itu. Memang artinya halus. Kalau di media sosial kan halus 24 gitu kan. Artinya gitu, halus itu adalah brand saya ketika tahun 2002. Oh, sudah ada brand sendiri nih Pak Haji ya? Halus itu Haji Lulung untuk semua. Hati Lulung untuk semua. Jadi itulah yang dimiliki oleh saya, kemudian diimplementasikan, disosialisasikan kepada teman-teman. Ya, artinya sejalan dengan persoalan kepentingan sosial, kepentingan publik itu memang saya garap ya. Dari penyerapan tenaga kerja, ada yang namanya investasi lingkungan. Kita sadar bahwa saya berangkatnya memang dari seorang anak yatim. Saya tidak punya modal, saya punya konsep yang namanya investasi lingkungan. Kemudian saya tinggal di sentra ekonomi, rumah saya tidak berjauhan dengan pasar. Bagaimana saya saya merger ya, artinya kepentingan sentra ekonomi dengan sebuah lingkungan. Sampai sekarang jadi bisnismen yang sangat berhasil di Tanah Abang. Ya, kalau berhasil sih enggak ya, artinya sambil berjalan sampai hari ini. Masa nggak berhasil? Kan ada salah satu orang paling kaya di Jakarta katanya Pak Haji. Enggak lah, enggak begitu. Kalau kita bicara bisnis Tanah Abang itu kan ada bisnis jasa parkir, keamanan, penagihan utang. Itu anak buahnya jadi berapa Pak Haji di Tanah Abang? Kalau penagihan utang tuh biasanya orang dari luar. Orang dari luar datang ke kami minta izin, Pak Haji Lulung kami pengen lagi utang nih ke tempat sini. Saya bilang yang penting kalian jangan mengganggu keamanan. Silakan saja. Karena memang kalau jasa advokat itu saya punya. Ya, kalau ada orang yang diutangin kadang-kadang ngadu sama saya, itu juga sesuai dengan prosedur hukum. Artinya kami somasi, terus kami undang. Itu jadi yang itu kami salah lakukan. satu dari sekian banyak bisnisnya. Jadi anak buah berapa Pak Haji? Ini juga ramai bener nih kayaknya anak buah di studio Mata Najwa. Ada berapa tuh? Kalau anak buah lumayan lah. Lumayan tuh berapa? 1.000 lebih lah. Karena katanya enggak, artinya 1.000 lebihnya 5.000. Saya dengar 7.000 anak buahnya. Itu waktu saya belum aktif di politik, saya konsen kepada perusahaan saya. Kan perusahaan saya cuma jasanya yang tadi Mbak Nana sampaikan, parkir, terus security keamanan, kemudian satu lagi sampah.
Sampah juga memang kami kelola dari sejak Karena dari kan tadi kecil. pagi kan reporter Mata Najwa ikut Pak Haji ke Tanah Iya. Abang. Itu kayaknya Pak Haji ditakutin banget tuh, kita lihat bagaimana Pak Haji Lulung di Tanah Abang tadi pagi. Iya, iya, iya. Betul-betul disegani tampaknya di Tanah Abang. Pak Iya. Haji, kekayaan Anda tuh berapa sih, Pak? karena kami cek di LHKPN itu belum ada, belum masuk. Apa memang belum mendaftarkan kekayaan? Sudah sih, sudah waktu tahun lalu saya sudah mendaftarkan itu, tapi yang tahun sekarang belum. Ya, Berapa tuh, Pak? ya kalau dihitung materi nggak tahu lah ya. Tapi kalau dihitung apa artinya yang tidak bergerak ya lumayan. Boleh tahu nggak, Pak? Ya cuma ada beberapa rumah gitu kan. Beberapa tuh berapa? Hah? Katanya sampai 35 mobil, betul, Pak? Oh itu di perusahaan. Di perusahaan itu mobil inventaris karena pemegang sahamnya ada 5 orang. Termasuk 5 Lamborghini. Oh Lamborghini kan aku bilang dari awal Lamborghini itu sebenarnya pinjam sama teman. Karena memang saya bergaul di komunitas mobil-mobil mewah. Jadi kalau Teman atau teman punya Teman, sendiri mungkin. enggak, benar. Karena Kalau- kan sempat heboh tuh waktu Pak Haji Lulung datang pelantikan DPRD pakai mobil Lamborghini. Ya, ini karena saya habis touring ke Bali, terus kesiangan. Habis kesiangan saya mau dilantik, kemudian nggak ada parkir. Parkir udah nggak muat, akhirnya kami parkir di atas, di lapis 3 kami parkir di atas itu. Kemudian nggak ngerti, kok sampai sore kita pulang, terus anak-anak ngomong, Pak Haji, mobilnya digerumungin orang gitu kan. Saya sih biasa-biasa aja, namanya kami sering kumpul di komunitas itu. Namanya sering pakai Lamborghini ya. Ya kira-kira begitulah, karena pinjam. Karena saya sempat baca juga Pak Haji di salah satu wawancara media, Anda bilang, saya pembayar pajak ketiga terbesar di Jakarta Pusat. Ya, itu memang. Jadi perusahaan saya tahun-tahun kemarin pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat ketika 7 tahun yang lalu lah ya. Kalau sekarang, kemarin saya evaluasi di kantor, karena saya setiap hari Kamis itu datang ke kantor. Kan sempat ramai juga tuh, saya ngeludah aja jadi duit, betul tuh Pak? Hah? Itu istilahnya istilah. Karena saya dari kecil kan memang mungut sampah. Jadi dari semenjak kelas 3 SMP, saya ditinggal oleh orang tua. Orang tua saya pejuang 45, dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Sejak itulah saya berdikari sendiri. Karena ibu saya ditinggal 8 anak. Kemudian setiap habis subuh saya ke pasar. Ngapain? Ya cari karung bekas, cari per bekas bal-balan. Di sana ada kardus. Ya itu yang kami pungut, terus kami buat makan sehari-hari. Jadi kalau soal apa namanya sampah, ya memang domain kita dari kecil. Jadi kalau orang bilang sampah itu bau, ya saya bilang sampah itu emas gitu. Emas ya, Iya. sampai bisa pakai beli Lamborghini, Rubico dan macam-macam. Baik, kita sudah harus break untuk headline-nya, Iya. Pak Haji. Tapi yang bikin Pak Haji Lulung tambah menjadi perbincangan akhir-akhir ini juga karena tampaknya tidak habis-habis berantem sama Gubernur DKI Jakarta. Nanti saya akan tanya, ada masalah apa sih Haji Lulung sama Ahok? Iya, iya. Salah satunya kita ingat waktu itu sempat ada demo Jawara Tanah Abang ke Balai Kota, masalah urusan PKL Tanah Abang. Kita lihat cuplikan demonya yang berikut ini. Ini itu gambar waktu ramai silang pendapat dengan waktu itu Ahok masih jadi wakil gubernur Iya. soal penertiban PKL Tanah Abang. Kalau sudah dihitung-hitung sudah berapa kali berantem sama gubernur? Bukan berantem ya, saya cuma mengingatkan Ahok harus tetap ingat kepada
apa artinya tugas dan pelaksana serta fungsinya. Karena seorang gubernur dan wakil gubernur itu harus menjaga atau menjalankan etika dan norma. Kalau kita tanya orang Indonesia, bangsa kita, rakyat Jakarta, kalau etika dan norma itu apa? Budaya pasti. Tapi sesungguhnya etika dan norma itu adalah undang-undang yang harus wajib dilaksanakan oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Anda menganggap gubernur tidak melanggar etika itu? Iya, karena dari celetehannya, dari gaya bicaranya, itu bukan menjadi perhatian yang positif, menjadi perhatian yang negatif, sehingga banyak orang yang tersinggung. Anda termasuk yang tersinggung? Iya, artinya bukan tersinggung. Kalau saya wajib, karena saya mitra daripada pemerintahan, saya ingatkan, Pak Ahok ngomongnya harus pakai etika dan norma. Karena kalau etika dan norma itu tidak dilakukan, ini ada namanya stabilitas politik terganggu. Oke, kita harus break Pak Haji, tapi saya ingat Anda sempat bilang Ahok harus diperiksa kesehatan jiwanya, Ahok harus diminasakan karirnya, kemudian ada macam-macam lah. Nanti setelah headline-nya saya ingin tanya, saya juga mau tanya, ini ada gantungan kunci Haji Lulung. Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa.